Pandemi itu ya sangat berpengaruh ya buat pedagang-pedagang. Pasarnya jadi sepi. Kalau masalah takut itu tidak takut, tapi kita tahu sendiri. Kita juga kalau sakit juga takut sakit, tapi semua itu kehendak Allah ya. Di belakang saya ini adalah sebuah tempat di mana bahan pokok sehari-hari berpindah dari satu orang ke orang yang lain. Ya, tempat ini adalah Pasar Muntilan. Setiap harinya ratusan bahkan ribuan warga Muntilan menggantungkan hidupnya di sini, baik itu pedagang maupun pembeli. Saya, Rian Alizwan Nabi Syafa, dalam video ini akan menjelaskan tentang sedikit perubahan sosial budaya dan ekonomi masyarakat di Pasar Muntilan. Selama 20 tahun saya hidup di Muntilan dan melihat adanya Pasar Muntilan, awalnya saya mengira bahwa pasar memiliki nyawa yang tidak akan pernah padam. Hal tersebut karena pasar merupakan salah satu jantung atau pusatnya kota kecil Muntilan ini. Sebab sebagian besar warga Muntilan menggantungkan hidupnya di pasar ini, baik itu sebagai pedagang maupun pembeli. Terlebih lagi, Muntilan kini menjadi pasar induk sayuran yang terbesar di Kabupaten Magelang. Kini, semenjak pasar mengalami renovasi besar-besaran hingga menjadi seperti ini, banyak warga pasar yang mengeluh akan menurunnya hasil penjualan. Kini, keadaan menjadi tambah pahit karena selesainya waktu pengerjaan renovasi pasar yang bersamaan dengan adanya pandemi COVID-19 di negara ini. Bude mau tanya, Bude ini di Pasar Muntilan jualan apa? Jualan jenang rasikan wajik. Berkat alat sholat, peci, buku tulis, dan Al-Quran macam-macam. Jualan nasi. Nasi apa, Bu? Ya macam-macam, ada nasi soto, nasi sayur, nasi goreng, tergantung permintaan pelanggan. Sejak kapan? Sejak 92. Baru 40 tahun. 40 tahun deh. Sudah 10 tahunan lebih. Kalau pandemi kayak gini, penjualan ada yang berubah nggak sih, Deh? Ya berubah, itu biasanya ada tamu dari Jakarta pada mudik-mudik. Masa pandemi tidak ada yang mudik-mudik, maka kurang yang beli. Ya mempengaruhi banyak sekali. Pengunjung berkurang banyak. Berarti perpindahan pasar ditambah adanya pandemi corona itu menjadi menurun sih. Wah, jadi pasarnya ya enggak karuan ya. Jadi pasarnya nggak ada pengunjung ke pasar, apalagi saya di pasar lantai 2. Sepi sekali. Pandemi itu ya sangat berpengaruh ya buat pedagang-pedagang. Pasarnya jadi sepi. Terus itu dulu sebelum pandemi juga waktu itu pasar dibongkar itu kan jadi pedagangnya jadi istilahnya bubar gitu loh. Takut gak sih, Bude? Jualan di pasar kan lagi pandemi kayak gini. Sebenarnya takut gak sih, Dek, ada corona itu? Enggak, kan semua itu kehendak Allah. Iya. Tapi kalau untuk jaga-jaga, Ya, selalu jaga-jaga. pakai masker juga.
Ya, pakai masker, pakai itu. Berarti kalau Bude pemakaian masker ini, berarti kalau mulai pakai masker tuh pas corona ini Bude? Iya, pakai Kalau sebelumnya? tidak pernah pakai. Kalau masalah takut itu tidak takut, tapi kita tahu sendiri. Kita juga kalau sakit juga takut sakit, tapi semua itu kehendak Allah ya. Iya, tapi Usaha tetap biasa, tetap jalan, tapi ya ikut pemerintah saja. untuk antisipasinya Pak D, pribadi Pak D, antisipasinya dengan cara apa? Ya olahraga, makan yang banyak, rokok juga nggak telat, nah itu. Masker Pak D? Pakai masker lupa mboten? Wah ya pakai masker harus, kalau di rumah enggak, kalau di luar rumah ya pakai masker. Oh, sekarang udah menjadi kebiasaan Pak D. Kalau keluar pakai masker mboten? Ya harus, pemerintah harus kan pakai masker ya, kita juga ikut pemerintah. Ya takut sih. Terus antisipasinya gimana? Dari pribadi Ibu sendiri, antisipasinya menyikapi adanya pandemi corona ini seperti apa? Ya ikuti anjuran pemerintah aja, pakai protokol kesehatan, itu jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, jaga kebersihan. Harapannya untuk kondisi saat ini, pandemi COVID ini harapannya gimana Bude? Harapannya cepat selesai, semua sehat, biar semua lancar semua. Ya mudah-mudahan coronanya cepat selesai, ekonomi pulih seperti semula. Itu saja. Harapannya ya segera berakhir pandemi. Dengan Bapak siapa ini? Bapak Budiman. Pak, mau tanya-tanya sedikit Ya. terkait pasar Muntilan, Pak. Sebelumnya Bapak di sini selaku apa ya Pak di pasar Muntilan ini? Ya, selaku pengelola pasar Muntilan, ya tugas saya sebagai kepala pasar ini. Sudah berapa lama Pak? Atau ada masa jabatan kalau seperti itu Pak? Ya, sementara untuk baru bulan 2019 kan kepala pasarnya. Mau tanya nih Pak terkait pandemi COVID-19. Menurut Bapak pasar Muntilan ini mengalami perubahan atau enggak ya Pak? Coba bisa diceritakan sedikit sebelum pandemi kayak gimana, terus sekarang pas pandemi kayak gimana? Oh ya, yang pasti ya ada perbedaan yang signifikan nih. Kan ini awalnya perpindahan dari pasar sementara ke pasar yang baru ini tahun 2000 berapa ya? 1920 ya. 2020 itu. Itu pasar baru dalam tahap penataan gitu. Tapi di bulan awal bulan itu ada pandemi ya, itu sehingga mengakibatkan Kayak bertabrakan gitu Pak. tambah agak terpuruk gitu. Iya. Di sini baru beradaptasi tapi malah ada pandemi gitu gitu. Sehingga menurut ya agak terganggu ya. Apakah dari segi pedagang apakah mengalami penurunan Pak? Ya jelas pasti ada banyak gitu ya. Dari pendapatan per kapita atau penjualan mungkin ada. Dari segi pengunjung juga ada pengaruh itu. Masih dalam konteks pandemi ini Pak, dari pemerintah sendiri kan memberikan himbauan, memberikan anjuran untuk gaya hidup baru, misal lebih memperhatikan kebersihan dan kesehatan. Dari pihak pengelola pasar sendiri dalam menyikapi hal tersebut bagaimana upaya dari pengelola pasar? Ya, upaya dalam penanggulangannya, pencegahan atau pemutusan rantai COVID-19, kami sebagai pengelola pasar bersama-sama dari Dinas Perdagangan Keperindustrian UKM itu himbauan tiap pagi, siang, sore lewat pengeras suara gitu. Himbauan untuk menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak gitu. Dan juga kami tiap minggu ada 2 kali penyemprotan
Dinsek Hutan, dan dari dinas sendiri sudah memberi bantuan masker berapa ribu biji itu diberikan ke pengunjung dan pedagang. Oh iya Pak, terkait vaksinasi Pak, bisa diceritakan sedikit, kemarin ada vaksinasi dari pasar? Kemarin sudah dilaksanakan oleh dinas kesehatan gitu. Berapa kali itu Pak? Itu 2 kali, bulannya udah nambah kok, lupa itu sudah di. Itu sasarannya gimana Pak? Untuk semua itu? Sasarannya kemarin difokuskan kepada pedagang atau yang beraktivitas di dalam pasar. Ada pedagang, ojek, tukang ojek itu, kuli pang. Oh itu gratis atau berbayar ya Pak? Gratis itu dari pemerintah. Berarti dari pihak pengelola tetap menyediakan ya Pak, mendukung, menghimbau juga terkait adanya COVID-19 ini Pak. Terakhir Pak, harapannya untuk kondisi saat ini? Ya harapannya dari saya pribadi dan teman-teman semua pengelola pasar ya mungkin segera berakhirlah pandemi COVID ini. Nah sampai berlarut-larut ya kasihan gitu semuanya gitu. Semuanya terdampak. Setelah berbincang dengan keempat narasumber tadi, dapat kita ketahui bahwa kini Pasar Muntilan telah mengalami perubahan yang cukup banyak, mulai dari segi bangunan maupun dari segi pengunjung, yang disebabkan karena adanya renovasi besar-besaran dan juga pandemi COVID-19. Hal ini tentu memaksa pedagang untuk tetap bertahan dan memiliki budaya baru di tengah keadaan yang tidak pasti sampai kapan akan menemukan titik terang.